semuanya, jadi aku di sini dapat tugas video dari kuliah aku, yaitu dari mata kuliah teori komunikasi. Oke, awalnya aku mau perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Revania Presinta Azahra. Sekalian aku nyebutin NIM 11524000069 yang tentunya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal menjelasin salah satu teori yang ada di teori komunikasi, teman-teman. Yaitu aku mau jelasin tentang teori kultivasi. Nah, buat kalian dengerin sampai selesai agar tahu apa sih teori komunikasi itu dan bagaimana sih teori tersebut gitu. Oke teman-teman, jadi tujuan aku membuat video ini adalah untuk memberikan sebuah pemahaman materi yang bakal aku sampaikan semenarik mungkin ya teman-teman, agar kalian juga bisa memahami dengan mudah dan mengerti apa yang aku sampaikan, dan bisa jadi kalian juga bisa mendapatkan informasi atau menyaring banyak informasi dari apa yang telah aku sampaikan ke kalian semua. Jadi yang pertama aku bakal ngasih tahu siapa sih tokoh dari teori kultivasi ini. Jadi tokoh dari teori kultivasi ini adalah George Gardner. Nah, beliau telah mengembangkan teori komunikasi sejak tahun 1969. Jadi beliau itu menyebutkan bahwa teori kultivasi itu adalah paparan dampak panjang terhadap media. Jadi intinya semakin sering kita terpapar oleh media, khususnya televisi, itu dapat merubah persepsi kita, seperti itu. Nah, hal tersebut secara perlahan dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap realitas sosial sekitar mereka. Jadi dapat merubah cara berpikir mereka, cara mereka melihat dunia, seperti itu. Jadi semua itu disebabkan oleh paparan media. Jadi intinya teori kultivasi itu seperti yang saya jelaskan ini, yaitu menurut George Gardner, teman-teman. Jadi aku juga bakal ngasih contoh kasus dari teori kultivasi ini, teman-teman. Jadi semisal nih remaja yang menonton televisi dengan tayangan kekerasan atau kejahatan lebih dari 3 jam per hari, itu mereka gampang dipengaruhi cara pandang mereka, cara berpikir mereka, pokoknya persepsi mereka itu dapat berubah tentang lingkungan di sekitar mereka. Mereka berpikir bahwa apa yang ditayangkan di televisi itu sama persis dengan di dunia nyata. Berbeda dengan remaja yang menonton tayangan televisi dengan tayangan kekerasan kayak gitu kurang lebih 1 jam per hari. Itu mereka masih bisa realistis dan berpikir kritis. Mereka masih bisa berpikir dengan jernih bahwa apa yang ditayangkan di televisi itu tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang ada pada kenyataan. Terus teman-teman, buat kalian yang belum paham, ada juga dampak panjangnya jika kita sering menonton tayangan televisi kekerasan, yaitu tadi dapat merubah persepsi kita, cara pandang kita terhadap dunia, teman-teman. Kayak contoh film misalnya Preman Pensiun yang pernah ditayangkan di tahun 2019. Nah, itu kan menceritakan tentang preman yang udah pensiun tapi mereka masih membuat keributan di pasar karena memiliki konflik antar geng kayak gitu, dan sering mengganggu orang-orang pasar, sering membuat kericuhan, kayak film-film kayak gitu. Kalau kalian sering menontonnya ataupun bahkan film yang lain mungkin yang sekiranya seperti apa ya, kejahatan, kekerasan, itu kita pasti berpikir bahwa di dunia nyata juga pasti seperti itu gitu. Jadi
persepsi kita berubah. Padahal apa yang ditayangkan di televisi itu semata-mata hanya untuk menarik perhatian kita. Jadi paparan media itu sebenarnya hanya seleksi media di mana mereka itu fokus pada sesuatu yang bisa menarik perhatian kita. Dengan seringnya kalian menonton televisi dengan tayangan kekerasan itu, kalian seringkali percaya dan menganggap bahwa dunia itu lebih jahat daripada kenyataannya, padahal tidak ya teman-teman. Jadi bisa dicocokkan lah sama pengalaman pribadi kita. Misalnya kalau kita selalu merasa cemas gitu kan kalau keluar kemana-mana, selalu merasa takut bahwa orang-orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita itu sangat berbahaya buat diri kita. Nah, kita lihat aja apa pada kenyataannya. Misal kita keluar gitu ya, malam-malam mungkin kayak motoran atau kemana kayak malam-malam lah, mungkin jam 12 atau jam 12 ke atas. Nah, apakah kita mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti kayak pembunuhan atau apakah itu ya, pokoknya yang kayak gitu kan nggak pernah kan ya. Jadi bisa dibandingkan bahwa ternyata lingkungan di sekitar kita itu tidak semenakutkan itu kok, tidak semenyeramkan itu kok gitu. Jadi nggak sama dengan apa yang ada di tayangan televisi. Bahkan ya ada beberapa sinetron dan FTV yang tidak layak ditonton oleh khalayak. Bahkan masyarakat dari tahun 2013 sampai 2014 itu pernah mengkomplain beberapa sinetron yang menurutnya meresahkan dan membahayakan orang-orang ataupun anak-anak. Nah, film-film itu adalah film-film yang mengandung unsur kekerasan ataupun kejahatan teman-teman, kayak bullying, intimidasi di sekolah, terus kayak kekerasan sesama teman, kayak misalnya memukul jari dengan kampak, terus memukul kepala dengan balok kayu, memukul dengan botol beling, terus menusuk dengan pisau, terus membanting, mencekik, kayak gitu kan filmnya tuh terlalu vulgar ya teman-teman. Masyarakat jadi kayak was-was, takut bahwa anak kecil yang menonton apalagi itu meniru tindakan tersebut kayak gitu. Dan adapun kekerasan verbal seperti kayak menghina anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus, terus mencoba mempraktikkan caranya membunuh kayak gitu. Ada juga sinetronnya seperti itu. Jadi masyarakat itu mengkomplain agar tidak ditayangkan karena itu sangat tidak layak untuk ditonton ya teman-teman. Terus ada juga kayak di sebuah rumah tangga gitu ya, kayak KDRT gitu. Terus ada juga film yang ada adegan pemerkosaan kayak gitu. Ya seperti film-film kayak gitu teman-teman, sampai nggak layak buat ditonton. Jadi itulah contoh film-film kekerasan, kejahatan, dan seandainya itu ditayangkan dan banyak orang yang menyaksikan, pasti mereka dapat dipengaruhi persepsi mereka. Pasti sudut pandang mereka pasti berubah setelah menonton film-film seperti itu. Apalagi mereka menontonnya lebih dari 3 jam per hari ya teman-teman. Apalagi kayak suka banget menonton film kayak gitu, pasti persepsinya pasti berubah. Jadi teman-teman, pengaruh paparan media itu sangat berkontribusi dengan cara pikir kita. Kayak bahkan FTV itu juga seringkali menggunakan judul yang terlalu vulgar. Nah, seperti yang udah aku jelasin dari awal tadi teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa konsep dari teori kultivasi. Nah, ada 3 ya teman-teman.
Yang pertama mainstreaming, yang kedua resonance, dan yang ketiga cultivation effect. Nah, aku bakal jelasin secara singkat dari ketiga konsep ini. Nah, yang pertama mainstreaming. Oke, mainstreaming itu penonton berat mengembangkan bahwa pandangan dunia itu serupa dengan media. Artinya mereka yang sering menonton bahkan sehari itu bisa lebih dari 3 jam. Nah, mereka itu melihat bahwa dunia itu sama dengan apa yang ditayangkan di televisi. Jadi pandangan mereka itu bahwa dunia nyata itu sama persis dengan apa yang ada di media gitu. Dan yang kedua adalah resonance. Jadi resonance itu ketika pengalaman seseorang itu selaras dengan apa yang ditayangkan di media. Jadi dampaknya itu lebih kuat, teman-teman. Contohnya pengalaman mereka seperti apa ya, contoh KDRT mungkin. Jadi seorang perempuan yang mengalami KDRT gitu ya di dunia nyata, mereka mengalami KDRT. Ya kan banyak ya film-film, sinetron gitu yang menceritakan tentang KDRT. Nah, ketika melihat film tersebut, mereka semakin percaya karena mereka telah mengalaminya sendiri. Jadi dampaknya itu lebih kuat, teman-teman, lebih mempercayai apa yang ditayangkan di media karena mereka juga sudah mengalami di realitas sosialnya gitu. Jadi dampaknya lebih kuat kayak gitu. Terus nah, yang terakhir ketiga adalah cultivation effect ya, teman-teman. Nah, itu adalah perubahan persepsi akibat pengaruh media dampak panjang. Jadi persepsi seseorang itu dapat berubah ketika kita sering menonton tayangan televisi dengan unsur kekerasan, kejahatan, gitu. Sering menonton berat lah. Nah, itu persepsinya dapat berubah, cara pandang mereka, cara berpikir mereka, bahkan mereka sudah tidak bisa berpikir dengan kritis gitu ya, percaya aja gitu apa yang ditayangkan media itu ya. Jadi mereka melihat dunia itu sama dengan apa yang ada di media gitu. Jadi paparan media itu memiliki dampak jangka panjang, yaitu tadi ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi dapat dianalisis ya, teman-teman, bahwa tayangan kekerasan secara terus-menerus itu dapat merubah ataupun membentuk persepsi seseorang. Mereka menganggap bahwa dunia itu sama menakutkannya dengan apa yang ditayangkan pada media. Nah, ada pun cara mengatasi agar kita itu tidak terkena paparan media. Jadi, jangan sering-sering menonton tayangan kekerasan itu lebih dari 3 jam per hari. Nah, itu kalian menontonnya setiap hari gitu ya, jangan. Lebih baik kurang lebih 1 jam lah per hari. Nah, agar kita masih bisa berpikir kritis, masih bisa realistis dalam memandang dunia gitu ya. Jadi tidak sampai terlalu berlebihan dan terlalu cemas memikirkan bahwa dunia sekitar kita itu sangat berbahaya, sangat menakutkan gitu. Terus yang kedua ya, kita harus bisa berpikir kritis bahwa apa yang ditayangkan media itu tentunya tidak sama dengan dunia nyata gitu. Apa yang terjadi di sekitar kita, realitas sosial gitu, itu nggak semenakutkan itu dengan apa yang ditayangkan di media gitu. Jadi kita harus bisa berpikir kritis ya, karena paparan media itu hanya seleksi media. Mereka kan fokus untuk menarik perhatian kita saja ya kan. Jadi tidak mungkin sevulgar itu kalau di dunia nyata gitu. Baik, jadi itulah teori kultivasi ya, teman-teman. Buat kalian yang udah nonton dari awal, semoga kalian paham dengan apa yang udah aku jelasin tentang teori kultivasi ini, dari yang menurut ahlinya, terus menurut pendapat aku gitu ya, tentang teori ini gitu. Semoga kalian mudah memahami, dan dengan menonton video ini kalian mendapatkan banyak informasi dan dapat menyaring banyak ilmu yang aku sampaikan gitu ya. Sekian dari aku. Terima kasih yang udah nonton dan sampai jumpa.